Halo, tes. Udah masuk ya suara saya? Udah, Bu. Siang, Bu. Yang sore nih, sore ya. Silakan ya yang mau on cam silakan. Kita santai-santai aja di sini. Maaf ya jika ada gini, ada suara mesin di belakang. Oke. Oke ya, selamat sore semua. Sore, Bu. Nah, sehat-sehat. Sore, Bu. Ya, Sehat, Bu, sehat. sehat ya. Enak ya kuliah. Kuliah, sekolah daring enak ya. Enak apa makin banyak tugasnya? Enak, Bu. Kok gitu? Enak daring, Bu. Enak, Bu. Enak. Oke. Ini kan kita sebenarnya harusnya lanjut ya untuk nganimate 3D. Tunggu ya. Ini ada yang baru join. Oke. Oke, ya, seharusnya kan kita jadwalnya setelah post kemarin itu kita harusnya nge-animate 3D kan, seperti itu. Ya kan? Tapi di sini karena kita daring, kondisi seperti ini juga susah ya. Jadi saya juga nggak tahu apa namanya? Kondisi tugas-tugasnya kalian tuh seperti apa. Takutnya saya memberatkan juga. Juga gini, kalau boleh tahu buat teman-teman di sini yang tidak ada laptop atau agak bermasalah kalau misalnya di rumah mengerjakan 3D siapa aja? Boleh bilang ya. Saya, Bu, gitu. Siapa nih? Enggak gini soalnya. Nggak ada laptop atau kalian punya laptop tapi mungkin kan lemot gitu kadangnya Blendernya nggak bisa kadang atau penuh laptopnya jadi nggak bisa install Blender seperti itu. Banyak ya? Siapa Saya, nih? Bu. Saya, Bu. Cahop. Banyak ya, Uta. Saya, Bu. Ya itu dah. Jadi kan saya takutnya memberatkan ya, stres juga nanti. Saya suruh belajar, saya suruh tugasnya menganimate 3D. Saya juga di sini posisinya nggak bisa mengajar kan, nggak bisa mengajar secara tatap muka lah seperti itu ya, lebih susah mengajarnya, juga nggak enak sama kalian. Jadi untuk next tugas, kita tugasnya berkelompok, tapi kita analisa eh, animasi 3D seperti itu ya. Ini kalian udah berapa orang ya? Tunggu. Ada 32. Yang hadir baru 20. Nanti beritahu juga teman-temannya yang gini ya, yang nggak ikut hadir hari ini. Ada 32. Kecuali si Alpa deh. Di sini, Bu, apa namanya? Saya pakai HP, Bu. Di laptop soalnya saya mau coba join, bilang katanya ada masalah, coba lagi beberapa menit kemudian gitu bilangnya, Bu. Oh gitu. Enggak, ini saya kan kayak nggak pernah ketemu ya sama Alpa ya. Oh, Pernah nggak sih? nggak pernah, Bu. Maaf, Nggak pernah soalnya ya. nggak dibolehin ikut tatap muka, Bu. Oh iya, nggak masalah ya. Ya salam kenal ya. Alpa Haryadi Susilo. Nama panggilnya Alpa kan? Apa? Aldi. Aldi. Iya, kayak salah satu membernya Cowboy Junior kan ada namanya Aldi. Tadi dulu di mananya ada Aldi kan, Alpa Haryadi digabung gitu maunya. Iya, seperti itu, Bu. Oh. Iya, Aldi. Oke. Iya. Ya. Iya, ini kan maksudnya kalau tatap muka emang dapat ketemu ya, soalnya saya nggak tahu wajahnya seperti ini. Teman-teman yang ini kan nih kayak Cherry. Iya. Si lagi main game nih ya, serius ya? Enggak, tadi. Oh, udah tadi. Santai kan? Sekolah daring ya, santai. Oke, di sini kalian berarti bisa semua kan ya, bisa semua untuk daring ini sekitar 32. Nah, kalau boleh tahu sebelumnya ada gini tugas yang berkelompok gitu nggak? Berkelompok berbanyak gitu? Pernah nggak? Biasanya berapa orang kalau boleh tahu?
4 orang, Bu. Satu kelompok 4 orang. Terlalu sedikit. Apa ya kalau 32? 32. Kalau ber-7? Kok ber-7? Ya, ini matematika saya agak ini nih. Kalau satu kelompok 8 orang terlalu banyak ya? Kalau satu kelompok 8 orang gimana? Bisa nggak? Kayak bisa tuh, kayak 8. Kan ada 4 kelompok jadinya. Nggak begitu lama lah untuk presentasi. Gimana? Siap nggak? Ini kayaknya yang ikut meeting nih baru 19 orangan. Oke? Nah, maunya sih nanti ini nggak digaca ya, maksudnya random dah, kalian pilih sendiri dah kelompoknya ya. Satu kelompok itu sekitar ada 8 orang. Ya, 8 orang. Nah, untuk tugasnya ya lebih mudah animate animasi 3D ya, nih lebih mudah tuh ya. Saya share dulu. Oke, kelihatan ya? Halo, tes? Kelihatan nggak sih saya share begini, kayak share YouTube gitu? Oke. Jadi untuk next-nya tuh tugasnya. Jadi pertama tugasnya kalian tuh cari kelompoknya, ya kan? Satu kelompok ada 8 orang, jadi ada 4 kelompok nih. Nah, next pertemuan deh, yang 3D kalian tentuin kelompoknya itu siapa aja. Untuk hari ini kita ini aja pengenalan tugas aja, santai aja. Sebentar aja nih kita video meeting ini. Terus setelah terbentuk kelompoknya itu, kalian cari animasi 3D yang animasi 3D itu banyak ya, nggak harus film, kalian bisa series bisa. Terus yang menurut kalian tuh unik gitu boleh, yang kalian suka. Pokoknya kesepakatan satu kelompok itu, kalian pilih satu animasi 3D. Setelah dapat judul animasinya itu, kalian akan analisa beberapa aspek dari film animasi tersebut. Harus 3D ya, masih 3D. 2D ataupun kayak Hololive tuh kayak mode-mode Hololive VTuber itu kayaknya bukan 3D ya, itu asetnya 2D soalnya. Mungkin kelihatannya kayak 3D. Maksudnya 2D tapi kayak pakai aplikasinya itu terus di morphing gitu, Bu. Iya. Jadi kayak bisa gerak gitu mulutnya, matanya. Iya. Tapi kalau menurut siapa yang jawab tadi? Alpa ya? Aldi maksudnya? Iya, Bu. Itu 3D apa 2D? Enggak, Bu, 2D. Tapi ada sih gitu, Bu. Efek morphingnya tuh dia seolah-olah kayak hidup gitu, kayak 3D, Bu. Oke. Jadi kalau misalnya ada yang nemu, misalnya kalian saya mau bahasnya VTuber, Bu, tapi ternyata memang cara pembuatannya 3D boleh ya, nggak masalah. Kalau 3D itu kayaknya siapa ya? Ai siapa itu ya? VTuber dia. Kayak itu 3D itu boleh ya. Ini animasi 3D ini nggak harus film tuh, nggak harus series, boleh. Pokoknya konten yang ada 3D-nya TikTok pun boleh. Nah, oke. Dasar dari konten 3D seperti itu, ya. Oke. Nah, di sini saya akan jelasin poin-poin yang harus kalian presentasikan dalam satu kelompok. Silakan dicatat ya. Saya nggak ada presentasi soalnya, nggak ada tulisannya, oke? Yang pertama sejarah dari animasinya itu banyak ya, bisa kalian explore. Sejarah tuh bisa studio yang buat, tahun dibuatnya,
terus apa namanya, sejarah kenapa bisa ada animasi tersebut, apa namanya, yang membuat tuh isinya tuh kenapa dia membuat animasinya tersebut gitu, apa tujuannya, bisa kayak gitu kan, bisa. Satu sejarah banyak bisa dieksplor. Oke, yang pertama sejarah sudah. Yang kedua yaitu proses pembuatan animasi tersebut menurut kalian. Nah, menurut kalian tuh gimana kira-kira proses apalagi 3D ya. 3D itu animasi itu banyak sekali prosesnya. Kadang ada orang yang dapat ceritanya dulu baru ngedab baru dianimate gitu. Kadang ada orang yang dia sudah punya karakternya seperti itu dan dibuatkan cerita dari karakternya tersebut gitu. Kadang ada yang bolak-balik gitu kan. Nah, menurut kalian aja deh gitu kan. Kira-kira awalnya tuh proses pembuatannya tuh seperti apa? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, biasanya animasi itu terutama film atau series ya, itu ada alur ceritanya. Oke? Contohnya gini deh, serius ya. Contoh ini deh, yang saya liatin sekarang ini. Ini namanya The Beach Bud. Ini sekarang ada di Disney Plus Hotstar-nya Malaysia. Jadi menceritakan kayak apa namanya, animasi 3D kayak karakter apa nih? Kalau kalian apa nih, kan kayak burung gitu kan? Beberapa burung dalam sebuah pulau pantai gitu kan, Bu? Tapi apa namanya, yang bikin saya pengen bahas The Beach Body ini, itu karena dia tuh latarnya tuh Pulau Bali seperti itu. Iya, Bu. Tunggu ya, nih internet saya. Oke, sambil tunggu ya. Oke, lanjut dulu. Itu kan tadi alur cerita. Ini misalnya ini contohnya lagi nggak bisa di play, ini lagi loading. Contoh gini deh, apa ya? Arcane deh, Arcane kan, Arcane tuh 3D apa enggak menurut kalian? 3D, Arcane. Arcane tuh ya memang tekniknya 3D, tapi dia tuh hasil rendernya tuh seperti sketchy 2D ya. Iya, mungkin kayak gimana ya? Kalau di Blender ada istilahnya yang namanya kayak vertex outline gitu. Jadi kita bisa nyalain kayak garis luarnya gitu. Jadi seolah-olah kayak objeknya itu ada kayak garis hitamnya gitu, kayak seolah-olah kayak abis digarisin drawing pen gitu, Bu. Menurut Aldi apa lagi ya kayak gitu animasi 3D-nya? Tahu nggak? Kayaknya gitu aja sih, apa namanya, tekniknya ada kalau nggak salah. Kita tinggal nyalain itu vertex outline-nya, terus nanti misalnya kita gerakin gitu, nanti bisa ada kelihatan gitu di hasil renderannya gitu, karakternya ada itu. Sebenarnya sih itu sangat membantu sih, kayak vertex outline gitu. Jadi bisa hasilnya kelihatan bagus gitu. Maksudnya kayak biar jelas, soalnya kan terkadang warna kulit kan, kalau misalnya backgroundnya terang gitu, kan ngeblend ya gitu, jadi nggak seberapa kelihatan gitu. Jadi terkadang ada beberapa konten di luar sana tuh ngasih itu dah vertex outline, jadi itu dah biar nggak ngeblend sama background yang terang gitu. Ya, saya paham yang itu, tapi pertanyaannya saya itu seperti ini. Oke lah, Arcane kan itu ya contohnya. Kamu tahu nggak contoh animasi yang pakai tekniknya seperti itu? Tapi dia 3D. Contoh lainnya, saya Ayo, jangan cari dulu, ayo. Saya nggak tahu, Bu. Saya ingatnya Arcane doang, Bu. Oke. Kalau menurut saya yang modelnya hampir-hampir mirip seperti itu ada Spider-Man ini apa? Oh yang iya, ini Spider-Man ya, yang itu. Apa? Ya, yang Into the animasi. Spider-Verse kan? Yes, itu hampir mirip dia ya. Tuh. Iya, Into the Spider-Verse kelihatan kayak 2D sih juga. Sama tekniknya. Nah, itu yang seperti itu ya, itu bisa kalian bahas model-modelnya. Terus yang menurut kalian menarik, atau ini nggak harus animasi yang bagus ya. Kalau kalian nemu animasinya jelek tapi bisa dibahas, kalian roasting itu juga nggak masalah ya. Di sini Iya. Nggak
Rebukan. Terus itu. Oke. Ini salah satu contoh ya. Ini apa namanya? Bisa nggak sih soundnya? Enggak kan? Bisa kalian cari di YouTube ntar deh sendiri. Oke. Jadi animasinya ini animasi serius. Terus apa namanya? Termasuk baru banget, saya juga baru tahu ini animasinya. Jadi di sini tuh ya ceritain tentang resort gitu. Basic latarnya tuh di Bali pertama. Tuh. Makasih ya bener-bener kayak gini. Tuh. Terus ya tadi tuh sejarah, proses, alur cerita. Alur cerita tuh gini ya, sepemahamannya kalian kalau bisa ya. Naik turunnya seperti itu. Tahu kan? Sebelumnya dapat kan di bahasa Indonesia kayak konflik. Terus lagi dia turun, lagi dia awalannya seperti itu tuh. Paham ya? Dari pengenalan masalah, puncak masalah, terus penyelesaian masalah. Iya. Ya, model-model seperti itu. Enggak ingat nama-namanya, Bu. Maksudnya kayak puncak masalah pasti konflik itu bukan sih, klimaks. Terus pengenalan sama itu penyelesaian masalahnya lupa namanya. Oke tuh nanti kan bisa bisa dibahas dengan anggota tim ya nanti. Sama itu alur cerita, berarti ada 3 ya, baru 3. Sejarah, proses, alur cerita. Yang keempat, makna cerita. Kayak kemarin kan kita sempet tuh analisa animasi 2D, kan kita cari tuh maknanya. Cuman ada berapa orang tuh yang mendekati benar, hanya 4 kemarin kan. Tuh. Nah, kalian bahas deh tuh. Berdelapan tuh kira-kira maknanya apa gitu kan. Tapi kadang animasi 3D itu ada yang memang gampang di maknanya tuh memang gampang. Oh, maknanya kita tuh nggak boleh sombong seperti itu tuh kan masih oke lah gitu. Tapi belum tentu yang kalian pilih animasi 3D-nya tuh punya makna yang semudah itu, ya. Kalau bisa penyampaiannya menarik juga nggak masalah. Ini presentasinya pakai PowerPoint ya. Kita seperti biasa aja, kalian presentasi biasanya seperti apa gitu. Terus kalian ambil screenshotan filmnya tuh untuk mendukung argumennya kalian juga diperbolehkan seperti itu ya, itu lebih bagus juga. Oke, ada 4, tunggu sebentar. Pertama sejarah, proses, alur cerita, makna cerita. Yang kelima bisa disebutkan unsur budaya. Jadi unsur budaya animasi itu kan banyak ya. Nggak animasi itu ada yang dari Amerika, ada yang dari Cina, ada yang dari Malaysia, ada dari Indonesia. Nah, kalian tuh tahu nih animasi dari budaya dari wilayah tertentu atau lokasi tertentu tuh dari mana? Unsur budaya apa yang kalian bisa lihat seperti itu. Nih contoh kan Beachbody. Seperti ini ya. Ini kan banyak nih, seperti ini. Dia pakai kain-kain tropis, oke lah. Kain tropis Hawaii juga seperti itu. Oke. Seperti ini. Ini kan beda nih. Di Hawaii kan tidak menggunakan ikat kepala seperti ini. Ini sudah menggambarkan, oh berarti latar animasi tersebut dari Bali gitu loh. Kalian bisa jelasin tuh unsur-unsur unsur budayanya tuh kelihatan dari sisi mana seperti itu ya. Oke, nih ya. Ini kan jelas nih. Ini kalau kalian lihat nih untuk background-nya 2D ini masih painting. Terus untuk bentuk gunungnya tuh referensinya bisa kalian jelasin. Oh ini kenapa bisa dibilang unsurnya budaya dari Bali? Kita bisa lihat dari gunung tersebut itu menyerupai seperti gapura gitu kan, bisa gapura dari Bali kayak gitu. Itu ya, ukir-ukiran, lukisan seperti itu tuh kan banyak ya. Maksudnya ini contoh saja, ini contoh. Nanti tuh kalian bisa jelasin animasinya tuh, oh ini dari Amerika nih karena dikasih seperti ini gitu. Ini animasinya dari Jepang karena biasanya budaya di Jepang tuh seperti ini itu bisa dijelaskan ya. Oke. Ada itu kelima ya, sejarah, proses, alur cerita, makna cerita, dan unsur. Oke, ada 5. Nah, yang keenam ada fun fact. Fun fact itu apa sih fun fact yang kalian temuin dari animasinya? Animasi itu bisa fun fact kayak gini. Oh ternyata animasi ini walaupun bagus rugi loh, kayak gitu. Dengan modal segini ternyata dia mengalami kerugian, tuh fun fact kan. Tuh hal-hal yang sebenarnya
nggak perlu ditauin, tapi kalau ditauin juga kayak itu menjelaskan beberapa gitu. Terus bisa juga fun fact kayak, nah contoh animasi The Beach Body ini memang dia di Malaysia untuk Disney Hotstar-nya, tapi yang buat itu studionya kombinasi dari studio dari Kanada dengan studio dari Semarang kalau nggak salah. Saya lupa. Pokoknya kombinasi dari studio Indonesia satunya. Tepatnya saya kalau nggak salah Semarang ya, mungkin itu mereka kerjasama hasil kolaborasi mereka ini ya ini animasi The Beach Bud seperti itu fun fact kan. Terus fun fact apa lagi ya, kayak oh ya ternyata studionya pernah kebakaran kayak gitu, kayak KyoAni kan pernah kebakaran tuh fun fact kayak gitu aja boleh, yang nggak begitu fun ya sebenarnya kebakaran, tapi kayak contohnya hal-hal yang di luar kayaknya banyak orang yang belum tahu seperti itu loh. Apakah kamu tahu ternyata sebenarnya ini kayak gitu. Itu bisa ya argumennya seperti itu. Oke. Udah 6. Ini banyak ya karena kalian kelompoknya ber-8 orang ya. Jadi sebisa mungkin bagi tugas ya, bagi misalnya yang ini cari ini, yang cari ini seperti itu ya. Berarti ada 6 tuh, baru sejarah, proses, alur cerita, makan cerita, unsur budaya, fun fact. Benar ya? 1 2 3. Oke, yang ketujuh. Yang ketujuh adalah opini, saran dan kritiknya kalian. Oke. Seperti yang saya bilang sebelumnya, itu harus animasinya yang bagus. Kalau jelek pun kalian roasting tuh animasinya nggak masalah. Jadi kalian bilang opini kayak, nih budgetnya segini tapi jelek banget miss. Ini bisa nih saya buat lebih bagus kayak ini, bisa tuh ya, opini itu. Itu nggak masalah. Jadi opini, terus kalian kasih saran kayak, ini sebenarnya harusnya buatnya nggak usah di sini, harusnya di sini aja karena lebih murah gitu. Atau nggak sarannya, ini kayaknya nggak usah sebenarnya sih difokusin di ini, budgetnya habis di sini. Coba fokusin di cerita, kan gitu bisa tuh saran. Terus kritik, ya makasih Justin. Terus kayak kritik juga kalian bisa ngasih kritik kayak kurangnya apa, atau apa namanya, apalagi ya model kan kritik, tahu lah ya, kritik tuh yang menurut kalian kurang lah seperti itu. Oke, itu yang ketujuh, opini, saran dan kritik. Dan yang terakhir adalah fan art. Oke, sebisa mungkin kalian itu buat fan artnya digital ya. Tapi kalau misalnya tradisional sebenarnya juga nggak masalah. Nah, jadi mungkin kalian tahu nih satu kelompok kalian ada yang ini jago gambar ya, dah tugas fan art itu nggak masalah ya. Nah, jadi yang terakhir itu kalian buatkan fan artnya kalian tentang karakter ataupun yang menceritakan animasi yang kalian bahas gitu ya. Ini nggak bebas ya. Ini kalau bisa karakternya atau satu karakter aja boleh. Tapi kalau kalian mau gini beberapa juga nggak boleh. Tapi yang penting satu paper, satu frame apa ya? Satu page, oke? Satu page kalau digital, satu page gini ya, satu page saja. Satu karakter fan artnya kalian dari karakter animasi 3D yang kalian bahas seperti itu. Oke? Ya? Apa namanya ini fan artnya harus buat sendiri atau boleh cari di internet? Yang penting nggak nge-trace. Nggak. Ya intinya itu. Maksudnya kayak nggak nge-trace gitu. Jadi kalau misalnya kita ngambil dari internet nggak apa-apa. Berarti nggak masalah. Nggak masalah. Kan jangan copas gitu kan, Bu? Yes. Soalnya kalau kalian nge-trace aku tahu, oke? Ya ada, Bu. Jangan. Jadi di sini intinya kalian ada fan art tuh kan nggak harus mirip ya. Fan art tuh nggak harus mirip, kalian kayak karikaturin, kalian lucu-lucuin gitu nggak masalah. Fan art kan seperti itu, ya. Sesuai stylenya kalian juga boleh. Kalian mau niru juga boleh, ya. Asal jangan nge-trace, karena nge-trace saya tahu, ya. Seperti itu, oke? Jadi, Bu, ya. Kata Tegar dia katanya mau kelompoknya dibuat itu aja gacha, Bu. Dibuat di gacha. Ya Bu, kata Tegar gitu Bu tadi. Loh, katanya emang kalau kok aku nih? Ayo berantem. Nggak, kalau misalnya pilih sendiri kenapa emang? Nggak bisa? Takut ada berantem? Ya, takut kayak, karena kita jujur Bu, saya menghindari satu orang Bu. Ya begitu Bu. Saya takut jadi jahat Bu. Jadi ya begitu Bu. Oke. Mau digacha nih?
baca, Bu. Iya, Bu. Saya harus nulis nama kalian berarti satu-satu nih. Berarti kayaknya oke, next pertemuan deh ya. Kalau memang mau gacha, next pertemuan. Kalau misalnya ya gitu deh ya. Kalau mau gacha, next pertemuan hari ini saya jelasin aja dulu tugasnya seperti apa ya. Oke. Berarti itu ya. Sudah jelas sejarah, proses, alur cerita, makna cerita, unsur budaya, fun fact, opini, saran, kritik, dan fan art yang terakhir. Seperti itu. Ada kesulitan? Ada pertanyaan? Random aja kalian mau nanya apa boleh deh. Bu, Ya, coba tadi poinnya apa aja? Ada sejarah, ada apa lagi? Biar sejarah, sejarah, oke. Ya, proses pembuatan animasi menurut kalian. Sudah? Udah. Alur cerita. udah. Tahu ya alur cerita tuh jangan sinopsisnya aja. Kalau bisa kalau orang dengar penjelasan alur cerita kalian tuh orang tuh kayak paham gitu. Oh, animasinya tentang seperti ini kayak gitu ya. Tuh alur cerita. Udah. Makna cerita menurut kalian. Apa sih hikmah ya? Makna cerita. Udah dapat kan makna cerita dari ya tugas bahasa Indonesia kan. Makna cerita terus unsur budaya. Udah. Fun fact. Opini, saran, dan kritik. Itu jadi satu atau Jadi beda-beda? satu aja. Jadi satu aja. Terus yang ke-8 fan art. Oke. Terima kasih, Bu. Ada pertanyaan lagi? Random aja nanya, nggak masalah ya. Tadi habis pelajaran apa nih? Pada pakai seragam. Oh, kita emang pakai seragam kalau mau meet, Bu. Oh gitu. Oh ya, bagus. Bagus ya. Boleh nanya kan, Bu? Boleh, tanya aja. Bu, streamer apa, Bu? Lalu siapa yang nanya tuh ya? Siapa yang nanya ya? Kayaknya mukanya nggak kelihatan yang nanya. Nah, aku nggak streamer ya, aku jadi saya aktifnya itu di Discord. Nah, salah satu Discordnya itu ada namanya tuh Ateis, Arteis. Itu kumpulan digital artis se-Indonesia. Karena biasanya saya sharing pokoknya tentang ilustrasi deh seperti itu. Terus sisanya udah main game sama temen itu aja sih. Nggak ada streaming ya, nggak ada. Oke, Bu. Makasih, Bu. Mungkin next time kalau ada yang ngajakin mungkin mau aja. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya random kayak gitu nggak masalah ya. Tapi ini daya bermasalahnya tuh saya nih nggak tahu pembelajaran seperti ini sampai kapan. Maunya sih saya benar-benar ngajarin animasi 3D seperti itu loh. Kita nganimate seperti itu kan. Kondisi kayak gini juga kasihan kalian kan takutnya beban kayak Bu laptop saya nggak bisa, Bu saya nggak ada laptop, Bu saya itu kan beda-beda ya problemnya orang-orang kan beda-beda. Apalagi beban tugas yang lain saya nggak tahu. Ada yang banyak nggak sih tugasnya? Kalau daring malah lebih banyak tugasnya. Coba aku tanya. Tegar yang minta gini tak di gacha aja kelompoknya. Apa susah menurutmu gininya? Mata pelajarannya. Gimana, Bu? Kenapa? Gimana? Ada yang gini, ada yang susah mata pelajarannya. Kalau dari mati sih. mate. Ya. Oh iya ya. Itu sampai stres, Bu. Musuhnya sendiri gitu ya. Iya ya. Saya susah loh juga kalau maunya rencana mau ngajarin animasi 3D. Tapi kalau saya jelasin seperti ini kan kayaknya susah juga. Apa namanya step-stepnya tuh susah kayak. Mending kita
tugasnya yang lain dulu deh. Kita analisa animasi 3D dulu. Oke, kalau misalnya mau gacha, udah setuju nih yang lain gacha nih baru 20. Baru Nggak tahu 23 Bu, orang. tegar sih gitu Ini Bu. tuh Ikut tegar lagi disalahin. Ada apa nih Luis nih? Luis ya tadi yang ngomong ya? Saya Bu. Ya Bu, di grup dia kayak gitu Bu, katanya Bu, kayak gitu di grup. Dia paling banyak ngomong Bu di grup, makanya saya ngasih tahu Bu atas nama dia Bu. Iya. Saya Oh nggak mau gitu. sampaikan. Oh iya. Siap. Oke. Iya kayak gitu-gitu nggak apa ya infonya ya. Kalau memang mau gacha, kalau yang lain setuju juga kita gacha aja, nggak masalah. Ya, soalnya di sini memang kalian berdelapan tuh kan banyak ya orangnya ya. Tapi bisa aja nanti kalian satu pelajaran itu cuma satu kelompok yang presentasi seperti itu. Nggak berurutan satu hari itu semua presentasi, nggak juga karena waktunya nggak cukup kan. Terus next itu setelah kalian presentasi, teman-teman dari kelompok yang lain kalau ada pertanyaan tuh ya mereka bakal nanya dan itu dapat poin ya kalian yang ada yang nanya itu. Tapi kalau bisa nanyanya yang bener ya, nanya yang kritis kayak gitu. Kalian kayak bilang, "Ih, itu gak gitu." Seperti itu tuh saya pinginnya memang kayak gitu ya, debat gitu. Ajak debat temennya. Kayak berantem gitu Pak saya. Tapi pas tugas aja. Tapi di sini nggak ada gini kan ya di kelas. Nggak kok Bu, Nggak ada bermasalah ini kan sama teman-temannya, santai semua kan. santai aja. Oke, Fun, itu ya. fun. Itu kita have fun lah kita buat tugasnya nih ya. Tuh nanti bisa aja temen yang nanya, bisa saya yang nanya. Oke. Seperti itu. Jadi belum presentasi itu yang ditanya. Bisa aja yang diem itu saya yang nanya seperti itu ya. Jadi harus siap gini lah. Harus siap sama materinya kalian masing-masing seperti itu. Oke? Oke, itu Bu. aja dulu. Udah berapa menit nih? Udah 35 menit nih. Jadi kita sebentar aja ya. Video meet. Dah kalian lepas seragam. Dan habis itu sebenarnya jujur nih. Kalau pas sama saya, nggak harus pakai seragam. Ya, santai aja. Gitu ya. Oke? Ada pertanyaan lagi? Kita random boleh deh. Nggak ada yang sakit kan? Bu, Nggak saya ada yang... masuk. Kenapa? Saya baru masuk tadi sholat soalnya, makanya ketinggalan apa nggak tahu yang dibahas awalnya. Siapa nih, Ricky ya? Oke. Siapa yang bilang tadi? Ricky bener ya yang bilang sholat tadi? Ya Bu, Ricky Purwan. Oh iya. Oke. Jadi intinya kita tuh ada tugas membuka animasi 3D seperti itu, tapi berkelompok, bakal dipresentasikan nanti kan. Oke, terus untuk kelompoknya saya akan gacha dalam analisa animasi 3D itu ada berarti 8 poin ya: sejarah, proses, alur cerita, makna cerita, unsur budaya, fun fact, opini, saran dan kritik, sama fan art. Nah, poin-poinnya itu bisa tanya sama temen ya. Teman-temannya pasti harusnya udah nyatet. Saya nggak ada ngetik tuh. Saya nggak ada catetin gitu, nggak ada. Pokoknya itu tanggung jawabnya kalian deh, tuh ya, untuk catat ininya yang saya. Nanti Ricky katanya sama temennya, terus kayak sudah seperti itu. Itu aja sih untuk sekarang. Bener-bener cuman jelasin next tugasnya itu seperti apa, itu aja. Untuk kelompoknya belum ya. Untuk kelompoknya mungkin besok ya. Besok kita gacha. Oke, berarti kita besok modelnya seperti ini lagi ya. Kita video besok meeting meeting lagi Bu. Ya, gimana ada kalau meeting kayak gini keberatan. Saya harus jaga kondisi Bu. Saya soalnya baru sembuh dari demam soalnya. Oh gitu. Iya, Ya kalau misalnya nggak video juga nggak masalah ya. Yang kalau misalnya kalian mau video gitu boleh juga. Nggak usah mute mic-nya juga nggak masalah gitu, oke? Ya. Oke, Bu. Kalau yang lagi sakit juga semoga cepat sembuh ya. Ini saya juga sakit. Bukan sakit sih, lebih ke radang aja. Kayak banyak orang radang sekarang ya. Iya Bu, masa pancaroba. Ya itu teman-teman jaga kesehatan, oke? Itu aja. Masih ada pertanyaan lagi? Silakan. Nggak ada Bu. Nggak ada? Belum? Oke, ya cari siap. Semangat sekali kamu geleng-geleng. Oke. Siapa aja nih? Yang video yang nginiin kamera nih ada Kadek,
Siapa sih nih? Arcadia, Devali, Aldi, Justin. Justin dapat nilai poin lebih ya, dia kasih lope soalnya. Dia gini-gini loh dari tadi, kalian gak ada yang enggak ya? Aku nggak tahu ini dia lagi video meeting sama kita aja atau dia di sebelah tuh ada sama siapa gitu, saya nggak tahu. Enggak, Bu. Terus ada Z, siapa nih, Marcel di mana itu? Pasti nggak di rumah nih, si jalan-jalan ya. Marcel di mana itu? Di luar, Bu. Di luar mana? Di luar, Bu. Kan nggak boleh keluar, ini gimana ini? Cewek dia, Bu, jemput cewek. Oh gini sama ceweknya. Kita sebentar aja biar nggak ganggu. Oke, terus ada Mahania, terus ada Ceris. Ini pada di rumah semua kecuali Marcel kan? Wih, gaya ya Marcel lagi di luar, nggak tahu lagi kelas emang. Menikmati sekali ini sekolah daringnya. Oke deh. Kenapa? Lagi dulu. Oke, jelas banget. Pokoknya itu ya, jaga kesehatan. Ya, terus ingat diemnya di rumah ini, jangan ngikutin Marcel nih, awas aja. Kayaknya nih yang lain juga pada di luar ya. Oke deh, itu aja. Pertanyaan ada lagi sebelum saya akhiri? Ada, Bu. Nggak ada, belum ya. Nanti kalau ada ada pertanyaan bisa tanya besok lagi, oke? Oke, itu aja. Sudah, itu aja. Udah, Bu. Oke, makasih ya semua. Iya, Bu. Selamat sore. Sore. Terima kasih, Bu. Sore, Bu. Ya, dadah. Kasih Bu, cepat sembuh. Iya, makasih. Oh, Bu, cerita, Bu. Lagi radang aja. Oh, alah, sama saya juga. Kok sama sih? Yes, Bu. Kebanyakan minum es. Ya, makasih. Ini udah boleh bubar ya? Kasih, Bu. Iya.